Perkenalkan, nama saya Sarah Siregar dengan NIM 223020701059. Di sini saya akan membahas tentang kapitalisme pendidikan menurut Marx, yaitu salah satu kebutuhan industri terletak pada sektor pendidikan yang semakin berorientasi finansial. Kapitalisme pendidikan mengacu pada situasi di mana pendidikan menjadi komoditas yang dijual dan digunakan untuk kepentingan ekonomi, baik oleh lembaga pendidikan maupun organisasi komersial lainnya. Dan ada hal yang penting dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah komersialisasi kegiatan pendidikan, yang dimana lembaga pendidikan khususnya pada tingkat menengah menawarkan program pendidikan dengan imbalan dana dengan jumlah yang besar. Yang kedua adalah privatisasi pendidikan, yang dimana pendirian sekolah dan universitas swasta semakin meningkat di banyak negara. Yang ketiga adalah orientasi pasar tenaga kerja, yang dimana program pelatihan seringkali disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dan juga di sini ada pengaruh huruf kapital ini terhadap dunia pendidikan sangatlah besar. Memahami model pendidikan penting untuk menyeimbangi manfaat ekonomi dan peran sosial pendidikan. Dan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah memperkuat pendidikan holistik, artinya mengembangkan kurikulum yang mencakup keterampilan teknis dan non-teknis serta fokus pada pendidikan moral dan kewarganegaraan. Yang kedua adalah akses dalam kesetaraan, artinya menjamin bahwa semua siswa mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya, Fani Evelina Purba, akan melanjutkan materi tentang kritik terhadap kapitalisme pendidikan, yang dimana menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan pribadi, kesadaran sosial, dan partisipasi warga negara dalam demokrasi. Para kritikus juga menyoroti bagaimana sistem ini memperparah ketidaksetaraan sosial dengan siswa dari latar belakang ekonomi yang rendah sering menerima pendidikan yang kurang berkualitas. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang dapat kami ambil. Yang pertama itu penguatan pendidikan holistik, yang dimana pengembangan kurikulum yang mencakup keterampilan teknis dan non-teknis serta menekankan pendidikan moral dan kewarganegaraan. Yang kedua itu adanya kesetaraan akses, memastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang ekonomi. Yang ketiga itu adanya dukungan pendidikan non formal dan informal, mengakui dan mendukung bentuk-bentuk pendidikan non formal dan informal yang berkontribusi pada pengembangan individu. Yang keempat adanya keterlibatan komunitas, melibatkan masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan sosial dan budaya setempat. Perkenalkan, nama saya Selvi Yunus. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai jaringan kekuasaan pendidikan menurut perspektif Karl Marx, yang dimana Karl Marx memandang bahwasanya pendidikan itu sebagai objek kapitalis, yang dimana anak-anak itu dijadikan pekerja yang bekerja di bawah kendali atau naungan penguasa kaum-kaum kapitalis, yang dimana misalnya sekolah dan institusi pendidikan itu berfungsi untuk menginternalisasikan norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung kapitalisme, seperti ketaatan, kedisiplinan, dan kerja keras, yang dimana hal itu untuk mempertahankan sistem ekonomi kapitalisme. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya pastinya sekolah itu mengajarkan anak-anak untuk patuh dan taat serta disiplin. Nah, dalam pandangan Karl Marx, hal tersebut itu merupakan cara untuk mempersiapkan anak-anak sebelum memasuki dunia pekerjaan. Nah, kemudian dalam perspektif Karl Marx ini kita bisa mengambil dua sisi, positif dan negatif. Di sini saya akan menjelaskan sisi positifnya terlebih dahulu. Nah, pendidikan dalam sistem kapitalisme ini, menurut Marx, sistem pendidikan kapitalisme ini berperan dalam menjaga kesenjangan sosial dan ekonomi serta memperkuat struktur kekuasaan yang ada dengan menciptakan orang-orang yang terlatih untuk memenuhi peran yang diinginkan kapitalis. Kemudian untuk sisi negatifnya itu di mana pendidikan dalam sistem kapitalis ini membuat siswa-siswa atau anak-anak itu tidak fokus atau tidak mengembangkan potensi diri mereka untuk belajar secara penuh dalam mempelajari hal-hal yang lebih bermakna untuk menunjang masa depan mereka, tetapi mereka terhambat akibat lebih diarahkan ke bagaimana mereka untuk mempelajari mengenai hal-hal bagian-bagian dari mesin ekonomi kapitalis yang membuat mereka merasa terasing dari diri mereka untuk mempelajari kegiatan belajar yang lebih bermakna akibat adanya sistem kapitalis ini.
Konsep pemikiran Mikhail Volskat menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan suatu dimensi dari relasi. Artinya, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan, dan kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, karena pengetahuan selalu punya efek kuasa. Kritik Volskat terhadap pendidikan ternyata sangat bermanfaat untuk zaman sekarang untuk mengangkat isu-isu pengetahuan, kekuasaan, dan konsentrasi yang sebelumnya terabaikan. Dan dengan demikian, agar kritik Volskat terhadap pendidikan berhasil, selanjutnya karya-karyanya dikembangkan oleh beberapa tokoh sehingga saat ini kita mampu bertindak secara sengaja atau berani tanpa tanpa adanya batasan-batasan tertentu, tidak hanya terhadap diri kita sendiri namun juga terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, gagasan tentang tujuan seperti ini saat ini tidak perlu atau bahkan tidak boleh didasarkan pada pandangan progresif yang bersifat kausal tentang sejarah manusia yang diatur dan diarahkan oleh individu yang berkuasa. Perkenalkan, nama saya Grace Dia Kristina Tagalong. Di sini saya jurusan Sosiologi angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan perspektif Volkart dan Karl Marx. Nah, di mana meskipun Volkart dan Karl Marx memiliki penekanan yang berbeda, Volkart itu lebih fokus tentang mekanisme kekuasaan dan kontrol, sedangkan kalau Karl Marx itu berfokus tentang dinamika kelas dan ekonomi. Nah, kedua perspektif tersebut menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana pendidikan berfungsi sebagai instrumen kekuasaan dalam masyarakat. Nah, Volkart juga membantu kita memahami bagaimana disiplin dan kontrol diterapkan di lembaga pendidikan agar semuanya itu berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik. Nah, sementara Karl Marx juga menunjukkan bagaimana pendidikan berkontribusi pada reproduksi struktur kelas sosial. Nah, keduanya juga berperspektif. Ini juga menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya memperdayakan individu, tetapi juga dapat digunakan untuk melenggangkan kesenjangan sosial. Nah, oleh karena itu, ketika mengkritik sistem pendidikan, perlunya mempertimbangkan bagaimana dan kepentingan kelas bekerja dalam konteks pendidikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gita Maduri Sinaga. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari materi kami, yaitu kapitalisme pendidikan menggambarkan bagaimana pendidikan menjadi komoditas yang dijual demi keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan peran fundamentalnya dalam pembangunan manusia. Solusi yang diusulkan memperkuat pendidikan holistik, kurikulum yang seimbang, keterampilan teknis dan non-teknis, akses yang setara dalam pendidikan berkualitas untuk semua, apapun latar belakang ekonominya, dukungan untuk pendidikan non-formal, pengakuan dan dukungan terhadap pendidikan non-formal.